Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Tarmadani. Dengan NIM 2002097172, saya akan menyelesaikan tugas dengan MK IPA SDMI 2 pertemuan ke-7 dengan judul Bencana, Mitigasi Bencana, dan Manajemen Bencana. Selanjutnya, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Di sini dijelaskan pengertian mitigasi bencana. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dari risiko bencana tersebut, yang dimaksud ini meliputi timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya atau kerugian harta benda seperti rumah, perabotan, dan lain-lain, serta timbulnya dampak psikologis. Dalam bahasa Inggris, mitigasi bencana disebut disaster mitigation, yang dilansir dari Public Safety Canada. Tindakan mitigasi bencana merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak serta risiko bahaya lewat tindakan proaktif yang diambil sebelum bencana terjadi. Bisa dikatakan, tindakan mitigasi bencana dilakukan sebelum bencana yang diprediksi akan terjadi. Untuk tindakan mitigasi dan prosedurnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di setiap negara yang ada. Kemudian ada tujuan mitigasi bencana. Menurut Sigit Sabtonugroho dan kawan-kawan, dalam buku Hukum Mitigasi Bencana di Indonesia tahun 2020, tujuan utama dari adanya mitigasi bencana adalah mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa. Sedangkan tujuan sekunder dari mitigasi bencana ialah mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi, termasuk infrastruktur yang mungkin ditimbulkan. Kemudian tujuan lain dari mitigasi bencana yakni seperti meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana supaya masyarakat bisa hidup dengan aman dan nyaman. Kemudian mitigasi bencana juga ditujukan sebagai landasan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, mitigasi bencana ini juga perlu dilakukan untuk setiap negara yang ada. Kemudian ada jenis mitigasi bencana. Secara garis besar, mitigasi bencana dibagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya menurunkan tingkat kerentanan terhadap suatu bencana lewat bangunan tahan
bencana. Mitigasi ini dilakukan dengan melaksanakan pembangunan prasarana fisik yang menggunakan berbagai pendekatan teknologi tahan bencana. Bangunan tahan bencana yang dimaksud ini ialah bangunan dengan struktur yang baik yang telah direncanakan agar bisa bertahan atau meminimalisasi risiko kerusakan dan risiko timbulnya korban jiwa. Sedangkan mitigasi non-struktural merupakan upaya mitigasi yang dilakukan selain pembangunan prasarana fisik. Artinya bentuk mitigasi ini bisa dilakukan lewat pembentukan peraturan oleh pemerintah dan hal lainnya. Upaya mitigasi non-struktural biasanya dilakukan di daerah rawan bencana dan sekitarnya. Tujuan dari mitigasi ini supaya masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa rasa takut yang berlebih dan merasa nyaman serta aman dan tentram. Kemudian ada contoh mitigasi bencana. Dari pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah merupakan salah satu contoh mitigasi bencana struktural, non-struktural yang biasa dilakukan pemerintah di berbagai negara. Selain itu masih ada contoh mitigasi bencana lainnya seperti pemetaan daerah rawan bencana seperti longsor atau banjir atau bencana alam lainnya. Kemudian yang kedua ada pemetaan dampak bencana letusan gunung berapi, misalnya daerah rawan jangkauan awan panas, hujan debu dan lainnya. Kemudian ada pembangunan rumah, kantor dan prasarana fisik tahan gempa di Jepang. Kemudian melakukan reboisasi di hutan atau kawasan sekitarnya sehingga saat hujan tiba-tiba tidak terjadi banjir dan longsor. Kemudian selalu memperhatikan informasi terkini tentang kebencanaan lewat pemberitaan atau imbauan BMKG, misalnya terkait perkiraan cuaca atau informasi kegempaan. Nah, yang terakhir ada memahami prosedur kebencanaan, misalnya saat terjadi gempa apa yang harus kita lakukan untuk mewaspadai gempa. Kemudian judul yang terakhir tentang manajemen bencana. Nah, definisi manajemen bencana ini merupakan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelumnya atau tahapan yang dilakukan saat dan setelah bencana. Kemudian manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana. Kemudian ada tahapan manajemen bencana. Nah, dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Yang kedua ada tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat terjadi bencana. Yang terakhir ada tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana. Nah, dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut ada 3 manajemen yang dipakai, yaitu yang pertama ada manajemen risiko bencana yang merupakan pengaturan atau manajemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk yang pertama ada pencegahan bencana. Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Yang kedua ada mitigasi. Adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang ketiga ada kesiapsiagaan, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Kesiapsiagaan ini sebenarnya masuk manajemen darurat, namun letaknya di prabencana. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu saat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian yang kedua ada manajemen kedaruratan. Nah, manajemen kedaruratan ini adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah, kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana dengan fasenya, yaitu pertama adalah tanggap darurat bencana. Yang dimaksud dengan tanggap darurat bencana ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang diliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Yang ketiga ada manajemen pemulihan. Nah, manajemen pemulihan ini adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan pendekatan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya, yaitu yang pertama ada rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Yang kedua ada rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Baiklah, itulah penjelasan dari materi bencana, mitigasi bencana, dan manajemen bencana dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.